Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 593 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah dihancurkan sepenuhnya bangkit kembali dengan kekuatan kehidupan dari kekuatan awal akhir. Dia bertarung mati-matian melawan penguasa pemusnah, sisa jiwa yang menjaga api pemusnah. Dalam pertarungan ekstrim antara kehancuran mutlak dan kehidupan abadi, Xiaoyan menyadari satu-satunya cara untuk menang adalah bertahan lebih lama dari kehancuran lawannya. Dengan sisa kekuatannya, dia memanggil api abadi dan memohon bantuan kepada kehendak dunia sensi untuk meminjam aliran kehidupan tanpa batas. Tiba-tiba, sebuah suara familiar meledak dalam benaknya. Tahu-tahu, sudah tahu, kupinjamkan padamu. Sebuah suara perlahan bergema dalam benak Xiaoyan. Bukan berasal dari kehendak sensi yang ia panggil dengan harapan bisa memperoleh kekuatan hidup, melainkan suara Nirvana, sang dewa abadi itu sendiri. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Tepat setelah suara itu terdengar, cahaya 5 warna di antara alisnya mulai meredup. Kekuatan kehidupan tak terbatas dari leluhur ras keabadian fisik dewa kuno yang sebelumnya menopang tubuhnya kini telah habis. Dalam sekejap, tubuh fisik Xiaoyan pun mulai runtuh dan hancur. Xiaoyan mulai merasa panik. Dalam hatinya, dia berteriak, "Senior Ni, jika kekuatan hidup itu tidak datang sekarang, aku akan mati." Begitu vitalitas tanpa batas di tubuhnya lenyap, perasaannya pun diliputi kecemasan. Namun, di luar tubuh api asal, Ye Beijing justru menampilkan keyakinan yang luar biasa. Tatapannya tidak pernah lepas dari sosok Xiaoyan. Dia mengatakan, "Ternyata dugaanku benar. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia tetap tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Aku menyukai sisi dirinya yang selalu percaya diri seperti ini." Tatapannya mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Mungkin, semakin sulit seseorang untuk diraih, semakin berharga pula dirinya. Dalam pandangannya, Xiaoyan adalah sosok yang sempurna. Dia terus menatap ke arah Xiaoyan. Bibirnya bergerak pelan. Di sampingnya, Xianhu Yaofei yang juga mengamati Xiaoyan mengatakan pendapatnya dan rasa penasaran. Entah berapa kartu truf lagi yang masih ia simpan. Jika ia mampu melewati ujian ini, peluangnya untuk mendapatkan api ini akan sangat besar. Meski begitu, kekuatannya tampak hampir habis. Bagaimanapun, Xiaoyan hanyalah berada di tingkat ketiga keabadian dewa tingkat ketiga. Seberapa banyak kekuatan cadangan yang bisa ia miliki? Meski demikian, dia tetap percaya Xiaoyan adalah sosok yang membawa takdir besar. Bahkan sensi pun tampaknya ditarik oleh takdir yang melekat padanya. Hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun bisa terjadi pada orang seperti dia. Ye Beijing kembali berbicara, "Kau sudah hidup begitu lama, tapi aku rasa semua itu sia-sia. Ini adalah dunia milik sensi. Kalian semua yang datang ke sini bisa saja binasa. Tapi dia adalah reinkarnasi dari yang mulia. Sekalipun tidak berhasil merebut api ini, dia tidak akan mati di sini." Ye Beijing tersenyum, semakin yakin terhadap Xiaoyan, bahkan lebih daripada keyakinan Xiaoyan terhadap dirinya sendiri. Kata-katanya terdengar berlebihan, namun semuanya benar. Dunia sensi seakan berputar di sekeliling Xiaoyan. Hal-hal mustahil menjadi mungkin saat menyangkut dirinya. Inilah kekuatan dari mereka yang memiliki nasib besar, dikelilingi oleh energi dunia yang sangat luar biasa. Namun demikian, jika ia tidak dapat menahan hukum kehancuran ini, maka semua akan sia-sia. Api itu tidak akan bisa dia dapatkan. Manusia atau dewa, pada dasarnya sama dalam menilai. Jika sesuatu berada di luar batas pemahaman mereka, mereka tidak akan percaya akan adanya keajaiban. Ye Beijing menatap Xianhu Yaofei dengan tatapan sinis. "Sebelum kau bisa memastikan, jangan membuat kesimpulan. Jika tidak punya kemampuan untuk menilai, maka bersabarlah dan tunggu." Namun belum sempat keyakinannya menguat, tubuh Xiaoyan telah menghilang 2/3, hanya menyisakan kepala. Pemandangan itu membuat Ye Beijing terkejut, seolah keyakinannya baru saja dibantah oleh kenyataan. Namun pada saat itulah sebuah keajaiban terjadi. Dari segala arah, kekuatan kehidupan yang tiada habisnya mengalir deras menuju tubuh Xiaoyan. Bahkan semua orang yang hadir turut menjadi sumber dari kekuatan tersebut. Luasnya jangkauan ini tak terbayangkan. Kehidupan itu terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan yang nyaris lenyap.
Dalam sekejap, tubuhnya yang hampir hancur kembali menyatu. Dia seolah memperoleh kehidupan yang tak berujung, cukup untuk menahan kekuatan penghancur itu. Kedua kekuatan ini, kehidupan dan kehancuran, saling berhadapan dalam keseimbangan yang rapuh. Jika kekuatan sejati Xiaoyan cukup kuat, mungkin ia bisa merebut api ini hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun bila ada bantuan kekuatan luar, mengapa tidak memanfaatkannya? Api ini, seperti yang kubilang, aku harus memilikinya. Kau sudah mati, maka biarlah semuanya kembali ke asalnya. Lenyaplah. Xiaoyan pun melangkah maju. Dia mendekati sosok penguasa pemusnah. 5 jarinya perlahan mengepal, lalu menghantam dengan keras. 7 kekuatan asal kembali dipadukan dalam pukulan itu. Inilah kekuatan hukum tertinggi milik Xiaoyan. Dentuman hebat terdengar. Tubuh penguasa pemusnah bergetar hebat. Kekuatan penghancur yang melingkupi Xiaoyan pun lenyap. Badai yang melanda tempat itu tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba saja bergema di telinga Xiaoyan. Yang tak lain adalah suara penguasa pemusnah. Pendatang baru, awalnya aku berniat mengakhiri hidupmu dengan kekuatan kehancuranku, menyudahi tipu daya kehidupan ini. Tapi kau terus melawan, kau tidak menyerah. Kau pikir dirimu berenang di lautan luas, padahal hanya berada dalam kolam ikan. Semuanya hanya ilusi. Kelak kau akan sadar akan semuanya, dan akhirnya memilih lenyap. Seperti diriku, api ini aku tidak sanggup lagi menjaganya. Biarlah semua kembali ke asalnya. Begitu kata-kata itu selesai, tubuh penguasa pemusnah meledak menjadi cahaya api, lalu menyatu ke dalam nyala api itu. Seluruh api di sekitarnya bergerak, berpadu di satu titik, memusat di tengah nyala yang berkilauan dengan warna yang terus berubah, hingga akhirnya menjadi tanpa warna, tanpa bentuk. Hanya Xiaoyan yang mampu melihatnya. Api itu perlahan mengendap, seperti sedang menunggu perintah. Xiaoyan memandangnya dalam-dalam dan bergumam, engkau akan menjadi api asal keempatku. Serahkan kekuatan hukum milikmu dan bertarunglah bersamaku. Engkau adalah hukum sensi, dan aku adalah makhluk dari sensi. Sudah sepantasnya kita bertarung demi dunia ini. Xiaoyan tahu bahwa api itu memiliki kesadaran dan dapat memahami niat serta tekadnya. Dia tidak langsung menelan api itu, karena ingin menunggu dan melihat apakah masih ada pihak lain yang berniat merebutnya. Namun setelah menyaksikan semuanya, bahkan meski sangat menginginkan, Xianhuo Yaofei menahan diri dan tidak merebutnya dari tangan Xiaoyan. Sebaliknya, Ji Xiaoyun sangat ingin mengambilnya, tetapi jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ia hanya bisa memandang Xianhuo Yaofei dengan ekspres memohon. Dengan nada penuh hormat, dia berkata, Dewi Xianhuo Yaofei terhormat, maukah Anda mengembalikan apiku? Aku bersumpah akan segera mencari api lain untuk Anda dan menyerahkannya. Ji Xiaoyun sadar bahwa semua sudah berakhir, tidak akan ada perubahan lagi. Kini ia hanya bisa merendah, bahkan hampir bersujud. Xianhuo Yaofei perlahan menoleh, menatapnya dengan senyum tipis di wajah cantiknya. Dia mengatakan, tubuhmu masih menyimpan 4 nyala api. Meski bukan api asal, jika kau tidak keberatan, aku bisa menelannya semua. Mendengar hal itu, wajah Ji Xiaoyun langsung memucat. Dia menggeleng keras dan mundur tanpa berani berkata satu kata pun lagi. Tanpa berani menatap siapapun, dia segera berbalik dan dengan sorot mata penuh kebencian melirik Qingteng sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan cahaya dan pergi. Dalam hatinya, dia menggeram penuh dendam. Baik. Dendam ini sudah kutanam dalam-dalam. Aku akan bekerja sama dengan suku Jin. Aku akan menelan semua api kalian. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan penuh kehinaan. Usaha merebut api gagal, dan bahkan kehilangan nyala api asal miliknya. Sungguh kerugian yang tak terhingga. Sementara itu, di dalam tungku asal, Xiaoyan telah duduk bersila di tengah. Api pemusnah sejati itu pun melayang mendekatinya dengan sendirinya. Ia perlahan membuka mulut. Api tak berbentuk itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Xiaoyan menyadari sesuatu. Api itu yang selama ini ia bayangkan selalu membawa kehancuran, ternyata lebih lembut dibanding seluruh kekuatan sumber asal yang pernah ia miliki sebelumnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.